Halo plant lovers, saya dengan Tessa dari Plantiful Jakarta. Kenapa kami selalu merekomendasikan Monstera, Monstera, dan Monstera? Karena Monstera itu bisa sebesar ini. Lihat nih, ini adalah Monstera yang dewasa. Lihat, bisa sebesar ini. Bandingkan dengan badan saya. Kami sudah berpengalaman merawat puluhan, ratusan tanaman. Tidak ada tanaman hias yang bisa segahar Monstera. Ukurannya sangat besar. Daunnya bisa seperti ini. Nah, sekarang saya pegang anakannya yang seukuran ini. Jadi jangan remehkan Monstera anakan yang ukurannya sebesar ini. Karena dalam 2 tahun, 2 atau 3 tahun ini akan sebesar ini. Makanya Monstera itu cocok untuk plant lovers yang punya lahannya itu besar, ya. Punya halamannya luas, punya ada tempat untuk Monstera ini tumbuh dan merambat. Monstera ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan terus membesar, meninggi, dia akan terus unlimited. Awet ini tanaman. Kalau tidak karena kondisi yang ekstrim, dia nggak akan mati. Ya. Dia tidak gampang kena virus, ya, nggak gampang kena kutu, bakteri, ya. Tidak gampang kena iklim seperti yang terlalu panas, hujan. Ini kuat dan ini untuk ditaruh di outdoor. Makanya ya, yang ingin merawat Monstera itu memang dari awal, dari sekecil ini nih harus sudah mempersiapkan. Nanti Monsteranya mau ditaruh di mana? Apakah di halaman, ya? Berarti harus disiapkan tudusnya, atau mau disandarkan di pohon besar. Dan Monstera ini cocok buat mereka yang punya lokasi terkait bisnis, apakah itu kantor, ya, yang ada halamannya, atau taman, ataupun lokasi wisata. Ini bagus sekali untuk jadi backdrop. Karena dia akan, kalau di pohon ini akan terus membesar sampai merambati pohon yang menjadi indungnya, ya, indung untuk dia bertengger. Dan Monstera ini juga ada posisi, ya, ada statusnya. Memang tanaman ini sebenarnya originnya bukan dari Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, tanaman ini saya mau cari di hutan aja, saya mau naik gunung, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu nggak ada di hutan. Monstera itu nggak ada di hutan. Ini asalnya adalah dari Amerika Selatan, ya. Dan yang sekarang ada di Indonesia itu sudah merupakan perbanyakan anak cucu cicit. Ya. Kemudian Monstera ini pun juga, ya, bisa diwariskan. Kalau ingin dikomersialkan, yang sudah besar bisa dicacah dan dijual kembali. Plant lovers, Monstera itu ada berbagai jenis. Untuk Monstera yang hijau ini lumayan ekonomis, ya, tidak terlalu mahal. Kalau anakan seperti ini variatif, ya, bisa antara 150.000 sampai 300.000, sangat tergantung ya. Kalau dikasih metannya bagus, dikasih potnya bagus, ya pasti harganya jadi beda. Monstera yang hijau itu ada yang jenis, ya, kalau ini namanya Deliciosa. Ada yang disebut Monstera King, Deliciosa King, itu lebih besar, badan daunnya bisa lebih besar, ya. Luas di batang, antara daun itu pendek. Ada juga Monstera jenis Borsigiana. Dan ada juga Monstera mini, ya, yaitu yang disebut Raphidophora tetrasperon. Nah, ini yang sedang tren saat ini di dunia tanaman, bahwa
yang selalu dikejar adalah Monstera variegata. Jadi kebayang ya, Monstera sebesar ini, segaban ini, dan coraknya variegata, cakep sekali. Bisa yang Monstera Thai yang splash, atau Albo yang bagian variegatanya itu kentara antara hijau dan putih. Ada juga yang marble, ya. Ada juga yang benar-benar putih, ada yang warnanya campuran hijau kuning yaitu Marmorata. Ada lagi Monstera Mint. Ada beberapa jenis dan memang harganya lumayan sehingga nggak masalah kalau merawatnya dari ukuran kecil. Tunggu aja. Monstera itu memang kodratnya adalah ukurannya itu besar. Mudah-mudahan penjelasan dari Plant People bermanfaat dan bisa memberikan rasional kenapa kami merekomendasikan Monstera untuk landscape ya di rumah, kantor, atau lokasi usaha. Karena seperti ini. Demikian, terima kasih.